Dia lapor ke Polda Jatim. Jatim ya. Kasus KDRT. Oh, yang nanganin Bang Hotman ya. Panang hukum. Ya udah jelas kalau KDRT terbukti ya sudah diancam nanti hukumannya kan. Jadi undang-undang KDRT itu undang-undang khusus, pidana khusus ya. Undang-undang KDRT 23 tahun 2004. Isinya lengkap itu tentang KDRT. Terutamanya yang dibela itu kalau undang-undang KDRT itu terutamanya adalah wanita sebenarnya. Tapi tetap pria juga kalau kena KDRT oleh istrinya juga kena juga. Nah, biasanya KDRT itu kekerasan fisik, baru kekerasan psikis ya, sama penelantaran. Dengan semakin berat, dalam artinya semakin berat lukanya itu akan semakin berat masa hukumannya atau gimana? Ya kalau gini, kalau dia luka-luka kemudian sembuh, sudah ancamannya 5 tahun. Tapi kalau luka-luka kemudian Cacat. sampai cacat, nggak bisa ngapa-ngapain, nah paling lama 10 tahun. Oh, ada tahapan. Ada tahapannya. Kalau sampai meninggal 15 tahun. KDRT, misalnya suami menganiaya istri meninggal, itu paling lama 15 tahun. Nah itu undang-undang khusus kan. Tapi kalau kepentingannya adalah pembunuhan yang dalam kerangka yang lain, bisa masuk ke pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa gitu. Tapi kalau masuk ke KDRT ya 15 tahun paling lama. Makanya mana yang paling berat, apakah pidana khususnya atau pidana umumnya kan? Cuman kan biasanya KDRT itu kekerasan fisik, luka-luka atau apalah, jarang ada yang sampai meninggal. Nah, kalau sampai meninggal, dia pindah lagi ke pidana umum lagi, pasal pembunuhan KUHP. Pak, kalau pelayanan seks itu bisa disebut KDRT juga Mas? Oh bisa, begini, kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau misalnya pelayanan seks, suaminya misalnya melakukan perlakuan seksual kepada istrinya yang tidak sepantasnya, ya lewat jalur yang nggak normal, nah itu termasuk kekerasan psikis namanya, kekerasan seksual juga, itu termasuk bagian dari KDRT. Nah semua suami, kalau istrinya juga perkosa suaminya juga, suami lagi tidur tiba-tiba diperkosa sama istrinya, nggak suka, bisa juga si suami melaporkan KDRT. Jadi timbal balik. Jadi suami bisa melaporkan, istri juga bisa melaporkan. Hanya pada umumnya undang-undang ini lebih menekankan perlindungan terhadap wanita. Pak, terkait dengan adanya pengajuan DC itu sendiri, itu prerogatif seseorang juga kan? Ah ya, justice apa? RJ, restoratif justice. Ya, restoratif justice memang oleh undang-undang mas ini ya, oleh kebijakan pembuat undang-undang mas ini diperbolehkan lah ya, RJ ya. Seperti contoh kasusnya si Lesti Bilar ya. Cuman ya sayang karena ini kan delik aduan. Delik aduan ini pidananya mutlak. Kalau si pengadu menarik delik aduan berarti selesai. Nah RJ ini kan salah satu udahlah kita damai lah gimana lah gitu. Dengan harapan nggak ada hukuman kan. Tapi kita lihat si korbannya ini apa memaafkan apa tidak? Karena kadang-kala korban ini sakit hati udah disakiti segala macam sehingga tiada maaf bagimu walaupun apa pasangan sendiri. Ya itu dia timbang-timbangnya di ini. Emang jarang sekali perkara KDRT ini masuk ke pengadilan juga. Jarang. Pada umumnya selesai dimaafkan, memaafkan selesai. Nah kadang-kadang polisi itu banyak kan ayo kita RJ aja biar damai, biar keluargaan seringkali begitu. Selalu ada mediasi berarti Pak? Selalu begitu. Tapi memang harapannya supaya ini menjadi pelajaran buat publik, supaya kebiasaan KDRT ini bukan hilang dari masyarakat Indonesia. Harapannya memang ada 1 atau 2 atau 3 kasus yang kemudian berproses secara pidana sampai di pengadilan, di sidang diputus sehingga menjadi contoh buat yang lainnya supaya jangan lakukan KDRT. Nah itu juga katanya ada kasus yang dilimpahkan sama pengadilan negeri Kediri. Oh, Berarti sudah ada maaf. Tidak maaf ya. Udah benar kalau gitu. Memang sepatutnya begitu dulu lah. Sekali-sekali dikasih pengajaran tentang orang-orang yang suka main kekerasan dalam rumah tangga. Ini kan baru 1 kasus kan. Ada 1 lagi tuh yang apa? Suaminya mukulin anak kandung sendiri tuh. Oh, di iya. Polres Selatan itu juga kan berproses kan.
Ya memang harapannya itu membesar persidangan, diputus dan ada pidananya sehingga menjadi contoh buat yang lain. Ya. Berarti sekedar menegaskan berarti kalau KDRT itu tidak hanya suami ke istri atau istri ke suami, anak-anak pun di situ terlibat. Anak juga bagian dari keluarga. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Jadi anak pun masuk, kalau anak digebukin juga, ya itu anak juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kan? Anak melaporkan tapi diwakili oleh salah satu istrinya, keluarganya juga melaporkan. Dan itu penting tuh. Nah, abang sebagai pakar hukum, maksudnya ini akhir-akhir ini sering bermunculan nih kasus KDRT bang di masyarakat kita tuh. Abang ngeliatnya gimana sih bang? Bukan akhir-akhir ini, dari zaman dulu lebih parah lagi tuh. Zaman dulu belum ada undang-undang KDRT. Ini orang main gebugin aja tuh, isinya gebugin, tamparin kan gitu. Zaman dulu lebih banyak timbulnya undang-undang KDRT karena perilaku masyarakat ini yang begitu. Banyak sekali sehingga dibikin undang-undang di tahun 2003 itu mulai dirancang undang-undang yang ya nggak boleh lah ada KDRT lah, karena banyak sekali kasus di beberapa wilayah itu menjadi kebiasaan. Suami pulang mabok, habis itu kesel, bini digebukin. Suami nggak punya duit, bini digebukin. Suami bawa duit banyak juga, bini digebukin. Karena ketahuan bawa duit banyak, bini minta, suami nggak mau dong, digebukin lagi. Jadi istri pada waktu serba salah, gitu. Untung aja kita ini hidup di masa KDRT, jadi kita laki-laki jarang pakai tangan ini sekarang. Sekarang laki-laki kan kalau punya jadi suami kan pakai perasaan juga kan. Mau pun nggak jadi, takut salah kan. Pakai perasaan, aduh kabur aja dia dari rumah. Namanya laki-laki kan. Ini ada nggak laki-laki di sini? Banyak. Jadi kira-kira gitu. Kalau tadi pertanyaannya itu kan. Nah, zaman dulu itu lebih banyak lagi. Sekarang direm. Perilaku kita rubah, perilaku sosial masyarakat kita rubah dengan undang-undang ini, undang-undang KDRT, supaya masyarakat itu lebih menghargai makhluk sosialnya, laki menghargai perempuan, menghargai anak segala macam. Itulah sehingga kita lebih beradab ini kan ke depannya. Bang, masih bicara tentang jenis KDRT, berarti jenis-jenisnya itu masih bisa dikategorikan dua bang ya, non fisik dan fisik bang. Ya. Kalau non fisik itu seperti apa sih? Psikis. Punya istri, terus ente selingkuh, sakit dong istri, perasaannya, itu termasuk KDRT. Makanya kalau udah punya istri jangan pernah selingkuh, ketahuan, nggak boleh ketahuan. Supaya jangan KDRT, sekali ketahuan sakit hati, udah persoalan. Termasuk verbal bang? Pidana dong ini. Termasuk verbal juga? Verbal juga, menghina verbal itu termasuk KDRT, menghina istrinya itu terus KDRT, atau nggak ngasih makan juga KDRT. Sekecil apapun itu KDRT itu masuknya pidana dong? Pidana dong. Kekerasan dalam rumah tangga itu kan termasuk persoalan pidana khusus namanya, tindak pidana khusus gitu. Itu kalau kita bicara, makanya kasih saran nih, kalau nggak siap merit jangan merit kan gitu. Cuman jangan lah, tetap harus merit, kan harus punya anak. Pesan abang buat pabrik, maksudnya KDRT itu kan sekarang sudah ada undang-undang, maksudnya jangan sampai Ya. semena-mena apa gimana gitu. Pesan abang ke pabrik seperti apa? Ya ini kan undang-undang udah berjalan dari tahun 2000-an ya, dari 2004 kalau nggak salah, 2004 ini berjalan berlaku 2005. Ini udah hampir 17 tahun undang-undang ini. Sebenarnya yang lahir 17 tahun yang lalu juga udah ngikutin nih persoalan KDRT ini. Jadi pesannya ya jangan sampai undang-undang ini banyak berlaku di masyarakat. Kalau bisa undang-undang ini nggak pernah timbul lagi di pengadilan. Artinya apa? Kalau nggak pernah timbul berarti kan nggak ada pelanggaran KDRT kan, nggak ada tindak pidana KDRT kan. Harapannya masyarakat. Nah tapi ini ada contoh beberapa kasus yang memang nanti masuk sidang, dinikmatin aja kegiatan persidangannya diikutin sehingga tahu oh ya ada yang boleh dan ada yang nggak boleh dalam rumah tangga. Yang pertama nggak boleh mukul anak sembarangan. Yang kedua nggak boleh mukul istri atau istri mukul suami. Yang ketiga nggak boleh ada penyimpangan seksual di dalam rumah tangga. Yang keempat juga nggak boleh ada kekerasan seksual. Kemudian nggak boleh juga ada persoalan psikis, menghina istri berlebihan, atau suami pulang kerja nggak bawa duit, istrinya ngamuk-ngamuk, nah itu nggak boleh gitu.
Seringkali kan pulang nggak bawa duit kalau suami mah. Bang, tapi kalau korban sendiri misalnya nyampe mengumbar aib si pelaku itu ke medsos, nah gimana tuh Bang? Apakah Itu tetap maksudnya beda lagi atau masih Ya begini, ada kategori-kategori ya. Korban ini kan sebenarnya dia korbannya karena fisik kan, dipukul kan. Kemudian dia membuat aib lagi, ngaib. Tapi ini udah persoalan beda lagi nih. Apakah karena dia sudah melaporkan ke polisi kan otomatis hubungan keluarganya juga pecah juga dia kan, sehingga ketika dia mau membuat aib pribadi ini menjadi persoalan pencemaran nama baik gitu. Tapi kalau si pelaku punya nama baik ini kan korban menyampaikan si pelaku kan, pelaku tuh begini gitu kan. Nah persoalannya pelaku sudah melakukan tindak pidana duluan sehingga nama baiknya hilang. Ketika nama baiknya hilang, disampaikanlah cerita yang jelek-jelek tentang dia ya. Terus dia bilang, si pelaku bilang, saya nama baik saya. Ya nggak bisa. Karena yang dimaksud pencemaran nama baik ini namanya tetap baik dan belum ada kena persoalan pidana. Contoh begini, perkaranya Sambo, kita kan tahu kan Sambo. Sambo itu banyak orang menghina dia. Tapi Sambo ini kemudian nggak bisa membela diri. Gue dihina, di nama baik gue dicemarkan begini, dia nggak bisa lapor polisi. Nggak bisa bikin laporan pidana. Kenapa? Karena namanya udah nggak baik. Karena dia melakukan tindak pidana. Jadi ada orang yang namanya masih baik, ada orang namanya sudah nggak baik. Kalau nama sudah nggak baik, nah itu nggak bisa masuk ke kita cemarkan juga. Ya emang namanya udah nggak baik, mau bilang apa? Jadi yang dimaksud pencemaran nama baik adalah kalau kita belum pernah melakukan pidana, belum apa, lagi baik-baik saja, orang cemarkan sesuatu yang hoax atau gosip atau apa atau cerita yang negatif itu bukan nama baik. Nah pada yang kejadian ini si korban kemudian menyebarkan aib si pelaku kan, tapi pelaku ini sayangnya sudah nama baiknya sudah nggak ada nih karena dia sudah melakukan tindak pidana kan, kasat mata sehingga dia untuk melaporkan lagi nama baik dicemarkan nggak bisa punya unsur. Nah emang udah nggak punya nama baik lagi gitu. Kadang-kadang kalau nama baik ini suka bawa sama ambulans semarahin. Ya. Bang, yang terakhir dari saya, sebagai penegak hukum, langkah apa sih dan upaya apa untuk mencegah adanya sebuah KDRT itu sendiri? Mencegah. Ini teman-teman. Seperti apa? Jadi pas menikah atau semua berkeluarga itu bawa tuh undang-undang KDRT itu, ngobrol masing-masing antar si suami istri ini. Kita baca undang-undang di dalam rumah tangga. Ini kan rumah tangga, ini ada undang-undang kita baca bareng-bareng. Kan gampang tuh, cuma ada 50-an pasal kayak itu. Paling pasal intinya itu udah jangan setelah baca itu pasti nggak ada KDRT itu. Terjaga. Atau ada perjanjian pernikahan dulu? Kalau perjanjian itu kan sifatnya perdata ya. Tapi penting kalau persoalan yang begini udah nih, udahlah baca undang-undang aja deh. Gitu sepakat lah. Jadi pas menikah sebenarnya kalau pas menikah itu dikasih undang-undang KDRT itu, undang-undang keluarga kan. Nih baca undang-undang atau pas konseling mau pranikah dikasihlah undang-undang itu. Supaya masing-masing tahu posisinya calon suami, calon istri. Kan belum pernah ada. Orang kalau menikah cari penghulu, blang beres. Tanpa tahu apakah ada perjanjian pranikah atau apa kan baik ini aja. Nah, berarti edukasi ke masyarakat itu iya, penting itu yang jalankan bisa penghulu, bisa pendeta yang memberkati itu atau dari agama itu harus ada unsur gitu. Termasuk undang-undangnya KDRT disampaikan aja. Pasalnya nggak banyak, 90 bisa dicerna. Itu aja disampaikan di konseling sebelum pranikah, dia pasti udah 80-an. Kalau saling melakukan ya udah benar-benar terlaluan kan begitu. Seperti itu. Ya, oke.